Shalom, salam sejahtera, Tuhan sertamu. Selamat berjumpa kembali bersama Catholic Vox, media pembelajaran untuk pelajaran pendidikan agama Katolik. Senang berjumpa dengan kalian dan besar harapan kalian sehat selalu dan diberkati selalu oleh Tuhan. Dan kita bersyukur kita bisa bertemu dalam atau melalui video pembelajaran ini. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada kali ini kita akan belajar untuk pelajaran 1 kelas 6, yaitu tentang keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita belajar, kita akan mengetahui apa tujuan dari pembelajaran pada pelajaran yang pertama ini. Yang pertama adalah agar mampu memahami contoh-contoh keanekaragaman di Indonesia. Yang kedua adalah agar memahami bentuk-bentuk usaha mempersatukan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan mendalami pesan kitab suci dalam bacaan Yosua bab 6 ayat 1 sampai 20. Dan yang ketiga adalah agar mampu menjaga keanekaragaman dan kesatuan di Indonesia. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita belajar bersama, marilah kita bernyanyi bersama. Kali ini kita akan menyanyikan lagu dengan judul Alam Raya karya Bapa. Anak-anak, kita sudah bernyanyi bersama. Untuk memulai pelajaran ini, maka marilah kita berdoa bersama, doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan dan menghimpun kami sebagai warga negara Indonesia. Engkau juga telah menciptakan keindahan alam yang sungguh luar biasa. Kami bersyukur kepadamu karena keindahan dan kekayaan alam Indonesia yang beraneka ragam suku, bangsa, agama, bahasa, dan budaya. Bantulah kami ya Bapa, agar memiliki sikap syukur dan rasa bangga terhadap anugerah-Mu yang indah ini dengan memelihara dan merawat alam Indonesia dengan penuh tanggung jawab. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar tentang bagaimana mengenal keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Anak-anak, Indonesia memiliki macam-macam agama, suku, bahasa, dan adat. Kita bisa melihat contoh-contoh yang ada di sekitar kita atau yang bisa kita jumpai. Ada berbagai macam agama, atau ada 6 agama yang diakui Indonesia. Ada berbagai macam suku bangsa, ada berbagai macam bahasa, ada pula berbagai macam kebiasaan seperti permainan-permainan rakyat. Dan semuanya adalah kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Anak-anak, ternyata tidak hanya agama, suku, bahasa, dan adat istiadat yang beraneka ragam, tetapi bangsa Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang beraneka ragam, yang melimpah. Di antaranya seperti hutan, gunung, danau, sungai, dan juga beraneka ragam barang tambang atau hasil bumi seperti batu bara, minyak bumi, tembaga, dan kekayaan alam lainnya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya itu dimiliki oleh bangsa Indonesia gratis, artinya diberikan oleh Tuhan untuk digunakan oleh bangsa Indonesia untuk kebutuhan rakyat Indonesia. Maka patutlah kita bersyukur sebagai sebuah bangsa karena kita diberikan keanekaragaman dan kekayaan alam yang melimpah. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, apa bahayanya? Apa bahaya yang bisa ditimbulkan dari berbagai macam hal-hal yang berbeda yang kita miliki di Indonesia? Nah, anak-anak, jika ada perbedaan, tentu hal yang kita takuti adalah perpecahan. Tapi kita tidak usah takut karena perpecahan bukan menjadi kebiasaan yang dialami oleh bangsa dan negara kita. Yang kita inginkan adalah bersatu atau yang kita inginkan adalah bersatu untuk memajukan bangsa dan negara ini. Nah, anak-anak yang terkasih, apa yang menyatukan kita sebagai bangsa Indonesia? Kira-kira apa ya? Yang menyatukan kita hanya satu, yaitu perasaan sama-sama dijajah dan ditindas oleh bangsa asing, sehingga ingin merdeka dari penjajahan. Anak-anak, bangsa kita selalu dijajah oleh bangsa lain, sehingga perasaan sama-sama dijajah itulah yang membuat kita mau bersatu dan terbentuk atau membentuk sebuah bangsa. Selanjutnya, kita akan melihat apa saja sih hal-hal yang menjadikan kita bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa. Ada 2 hal yang menjadi saat bersatunya Indonesia sebagai sebuah bangsa. Yang pertama adalah Sumpah Pemuda. Anak-anak, peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah simbol atau saat
di mana bersatunya para pemuda yang mengikrarkan atau mengucapkan sumpah pemuda untuk bersatu sebagai sebuah bangsa, yaitu bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan menjunjung bahasa persatuan bangsa dan bahasa Indonesia. Para pemuda dari berbagai daerah bersatu dan bersumpah untuk bersatu sebagai sebuah bangsa. Apa hal berikut yang membuat Indonesia akhirnya bersatu sebagai sebuah bangsa? Alasan yang kedua adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta. Apa maknanya kemerdekaan itu? Anak-anak, dengan peristiwa proklamasi menunjukkan secara sah di mata dunia bahwa Indonesia adalah negara merdeka dan berhak untuk menentukan nasib bangsanya sendiri. Apa semboyan persatuan Indonesia? Anak-anak mungkin sudah tahu, semboyan persatuan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan dasar negara yang menjadikan kita untuk bersatu atau mempersatukan kita adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang mempersatukan bangsa juga menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan melihat dan memahami apa yang ingin dikatakan atau dikisahkan dalam kitab suci yang mengajarkan kita pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa. Bacaan yang menarik adalah bacaan yang diambil dari Yosua bab 6 ayat 1 sampai 20 yang mengisahkan tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Marilah kita mendengarkan bacaannya. Setelah Musa menerima 10 perintah Allah, ia meninggal di Gunung Nebo. Anak-anak, sebelum Musa meninggal, dia memanggil Yosua dan memberkati Yosua, karena Yosua akan menjadi pengganti Musa untuk menuntun bangsa Israel. Musa memberikan perintah kepada Yosua. Ia memberkatinya. Perintahnya adalah membimbing bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Bangsa Israel menuju tanah Kanaan dipimpin oleh Yosua, dan mereka harus menyeberangi sungai Yordan dan menaklukkan kota Yeriko. Yosua mulai menyusun rencana bagaimana menaklukkan kota Yeriko sesuai dengan pesan yang diberikan Allah kepadanya. Kemudian Yosua memanggil 7 orang imam bersama dengan semua prajurit sambil membawa tabut perjanjian atau 10 perintah Allah dan membawa serta sangkakala tanduk domba. Begitulah pesan Allah. Mereka harus mengelilingi kota Yeriko selama 6 hari, sehari sekali, dan pada hari ke-7 setelah mengelilingi kota itu, mereka harus berseru dengan suara nyaring sambil meniupkan sangkakala. Begitulah pesan Allah kepada Yosua jika ingin mengalahkan orang-orang Yeriko. Yosua dan bangsa Israel akhirnya melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Setiap hari selama 6 hari mereka mengelilingi kota Yeriko.
Orang-orang Yeriko merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh orang Israel. Tetapi pada hari ketujuh setelah fajar menyingsing, mereka bangun pagi-pagi dan mengelilingi kota itu. Namun pada hari ketujuh, mereka mengelilingi kota itu sampai 7 kali. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Pada ketujuh kalinya, para imam meniup sangkakala dan bersorak dengan suara nyaring sambil memuji kebesaran Tuhan. Maka pada saat itu runtuhlah tembok-tembok kota Yeriko. Bangsa Israel mulai menyerang orang-orang Yeriko. Maka pada saat itu Tuhan menyerahkan orang-orang Yeriko kepada kekuasaan bangsa Israel. Dan mereka mulai mengambil semua harta benda milik orang-orang Yeriko untuk dikuduskan bagi Tuhan. Tuhan bersama dengan orang Israel akhirnya berhasil mengalahkan orang-orang Yeriko dan masuk ke tanah Kanaan. Demikianlah Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan bacaannya. Kurang lebih apa makna yang terkandung di dalam bacaan itu? Apa pesan kitab suci untuk kita tentang bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua memasuki tanah terjanji? Yang pertama adalah percaya pada kekuatan Tuhan. Yang kedua adalah selalu bersatu dan bekerja sama. Yang ketiga adalah mengesampingkan perbedaan untuk suatu tujuan yang lebih baik. Bagaimana cara kita menjaga keanekaragaman? Yang pertama adalah selalu mengandalkan Tuhan. Sama seperti bangsa Israel yang selalu mengandalkan Tuhan. Yang kedua, toleransi atau sikap saling menghargai, sehingga kita bisa menerima perbedaan. Yang ketiga, tidak egois atau mementingkan diri sendiri. Yang keempat, tidak gampang terpengaruh dengan hal-hal yang buruk. Dan yang kelima adalah rajin belajar untuk mengisi kemerdekaan. Demikianlah pesan atau cara kita untuk menjaga keanekaragaman. Maka kita bisa mengakhiri pelajaran kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas keanekaragaman dan kekayaan alam yang Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk selalu bersatu dan menghalau perbedaan untuk tujuan yang lebih baik, agar kami bisa selalu bertumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang kuat dan selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya, dan kita bisa jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Tuhan sertamu.